Nasdem dalam Rakernas itu menetapkan 3 nama. 1, Anies Rashid Baswedan. Yang kedua, Muhammad Andika Perkasa. Yang ketiga adalah Ganjar Pranowo. Bahwasanya nanti akan ada hari baik, bulan baik, dan waktu yang terbaik untuk menyampaikan 1 nama. Kalau tadi disampaikan ini seperti minyak dan air, ini kan suatu hal yang menjadi pesan dan tema besar Rakernas Partai Nasdem, yaitu politik kebangsaan. Politik harus dijalankan dalam suasana yang sukacita, sukaria. Kenapa? Polarisasi ini benar-benar menjadi sebuah ancaman bagi eksistensi negara bangsa. Aceh sudah menjadi bangsa yang besar, bahkan punya negara sebelum Indonesia ada. Mayor Djokarto Hadiningrat sudah jadi negara. Makassar, Bugis, Palembang, Ternate, Tidore. Ketika ini dilagakan, itu menjadi suatu hal yang sangat riskan. Walaupun identitas itu keniscayaan. Saya orang Minang, saya orang Batak, ada orang Palembang, ada orang Jawa, ada orang Sunda. Tapi di tengah-tengah itu yang menjadi epicentrum ini rusak adalah politik kebencian. Proses pembelahan itu kemudian kita tidak menghargai lagi di mana yang sifatnya gagasan, integritas itu yang menjadi pokok soal dalam kontestasi jadi hilang. Orang kembali ke hal-hal yang paling primitif. Yang paling primitif ya suku, adat, agama, keyakinan, klan. Proses ini yang kemudian menjadi catatan kami di Nasdem. Pak Surya mengapil, ayo kita mulai berpolitik dengan hip hura-hura. Seperti lagu Bung Karno itu. Mari kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan duka dan lara. Hal-hal seperti itu yang harus kita promosikan. Dari awal proses nominasi itu sudah kami edarkan surat edaran 6 bulan sebelum Rakernas. Mekanisme yang akan ditentukan dalam Rakernas tidak berdasarkan voting. Kalau voting itu berbahaya, Bung. Nasdem awalnya kan ingin melakukan konvensi. Bung Refli bisa jadi presiden, Rocky bisa jadi presiden. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Kali ini saya punya tamu ya, orang yang sangat penting bagi Republik ini dan terancam menjadi salah seorang menteri di kabinet Anies Ganjar atau Ganjar Anies. Dan dari the ruling party, calon the ruling party ya. Beliau adalah dulu sebenarnya adik angkatan saya di UGM, cuma generasinya agak jauh sedikit kayaknya. Saya sudah selesai, beliau baru masuk. Willy Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan terlalu cepat tua. Begitu digebrak meja dia bingung. Jangan terlalu cepat tua ya. Jadi sahabat daerah sekalian, Willy Aditya ini adalah salah seorang ketua DPP ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam. Tadi sudah saya sebut sudah. Ya? Udah. Ini karena gebrak-gebrak jadi assalamualaikumnya 2 kali. Saya ngetes saja ya, apakah kemudian beliau lupa, jangan lupa juga ya. Jadi rupanya beliau ini satu generasi dengan AHY. Ya lebih tua sedikit lah di AHY. Kalau AHY Agustus 78, beliau ini April 78 ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, ya lebih tua 4 bulan dibandingkan AHY. Dan beliau ini kalau tebak namanya, kalau Willy Aditya. Jadi orang yang namanya aneh-aneh biasanya exactly dari Sumatera Barat. Bro Willy ya, saya panggil bro atau panggil bung? Bung lah. Bung. Benar, Anda memilih hal yang baik. Kenapa? Karena bung itu saya bilang masih bisa menjadi calon presiden kalau bung. Kalau bro paling menjadi vokalis band kayak Ogi. Jadi kita akan tanya pertama soal Nasdem tentunya, kedua soal seorang Willy Aditya ya. Ditanya berapa lama? Saya bilang nggak ada pembatasan di sini, mau berapa lama pun it's okay ya. Yang penting sobat era sekalian mau tahu dan kita kemudian bisa menjawabnya. Masih diperlukan jawaban-jawaban tersebut, maka jalan terus ya. Oke, Bung Willy, satu hal ya. Tapi sebelum mulai, iya, saya mau kasih buku dulu. Allahu Akbar ya. Karena itu tadi sebut Bung, ini judul buku Mari Bung Rebut Kembali. Oh, Mari Bung Rebut Kembali. Ini kumpulan pidato Pak Surya. Oke, berarti halo-halo Bandung dong. Sama.
Yang kedua juga sama. Oh, Ada oke. kumpulan pidato Pak Surya juga. Oke, sorry. Luar Kita biasa, kasih ya. untuk Sobat RH Oke. dan Kanda Refli Harun. Ini bukunya ya saudara sekalian. Mari Bung rebut kembali ya. Halo, halo Bandung. Pidato inspirasi sang penggagas restorasi. Ya, Ya, kemudian yang kedua itu adalah orasi kebangsaan Surya Paloh. Oh, tapi yang paling penting editornya dong. saya nggak nyebut, di belakang nggak ada editor soalnya. Di depan editor Willy Aditya. Ya. Kemudian orasi kebangsaan Surya Paloh, editor Willy Aditya dan Saur Huta Barat. Jadi Saur Huta Barat itu adalah wartawan sangat-sangat senior baik di media Indonesia maupun Metro TV. Tapi saya kira salah seorang pengurus Nasdem dia enggak? Ketua Mahkamah Partai. Oh, ketua Mahkamah Partai malah. Wah, luar biasa. Dia di tangan dia kita bertahan di partai apa enggak, dipecat sama partai apa enggak. Terima kasih Bung ya. Sama-sama. Mudah-mudahan ini nanti memberikan inspirasi bagi kita semua. Tapi ini bisa dicari bukunya. Yang satu ada di Gramedia. Oke, ini ya. Ya, kalau yang ini masih terbatas. Oh, masih terbatas. Jadi termasuk beruntung Refli Harun Ya. Zainal mendapatkan buku Kita ini. baru cetak 100 itu. Oke, jadi saya orang ke-99 yang mendapatkan ini. Oke, Bung. Sebentar ya, sebelum saya tanya, saya mau klarifikasi. Partai Nasdem itu namanya Nasdem doang kan? Partai Nasdem. Nggak ada Nasional Demokrat. Ormasnya yang nasional. Nah, ya kan? Saya udah bilang berkali-kali, Partai Nasdem itu namanya Nasdem. Kepanjangannya nggak ada, Nasdem aja. Karena kalau Nasional Demokrat itu adalah ormasnya, nggak boleh sama soalnya ya. Oke, Bung Aditya jabatannya Bung Willy. Willy atau Aditya? Dua-duanya oke. Bung Willy lah. Bung Willy apa jabatan? Ketua DPP. Ketua DPP. Ketua DPP. Jadi struktur Ketua DPP bidang? Bidang pemenangan pemilu wilayah Sumatera II. Oke. Jadi di situ ada ketua umum, Ada ketua umum, ada wakil ketua umum, wakil ketua umum Ahmad Ali. Ahmad Ali, Ada 3 ketua koordinator bidang, wakil ketua umum 1, 1. 3 wakil ketua. 3 wakil ketua bidang koordinator bidang. Oke. Koordinator bidang kebijakan publik isu strategis Kang Yoto. Ya. Ketua koordinator bidang ideologi, kaderisasi dan organisasi Bu Sri Sayekti Sujunadi. Ya. Ketua bidang pemenangan pemilu Mas Prananda Surya Paloh. Oke, Prananda Surya Paloh itu putra dari Surya Putra Paloh. Pak Surya. Prananda Prabowo putra dari Megawati. Putra dari Ibu Mega. Kakaknya Mbak Puan. Oke, soalnya ada Prananda juga. Ya. Jangan lupa Prananda Prabowo namanya kan, Ya, kalau tidak salah. benar, Exactly. Oke, itu berarti Bung Willy di bawah salah seorang wakil ketua. Di bawahnya Prananda Di Surya. bawah Prananda Surya Paloh ya. Jadi Prananda wakil ketua pemenangan, ada Ya. beberapa Itu konsepnya konsep Kodam. Oke, I see. Jadi teritorial pemenangan. Jadi teritorial pemenangan untuk wilayah. Kita punya 12 wilayah. Oke, dan wilayah Bung Sumatera terbagi 3. Oke, Bung Willy. Sumatera 2. Sumatera 2. Ya. Dari Sumatera Barat, Bengkulu, Riau dan Kepri. Oke, Bengkulu, Riau dan Kepri. Tapi dapilnya saya Madura. Tapi orang Sumatera Barat. Orang Batak Minang. Oh, Batak Minang. Bapak Lubis, Ibu Minang. Kiri kanan oke. Oh, Allahu Akbar. Pantes saja ini ada unsur kerasnya sedikit ya kan. Rupanya tidak hanya pandai bersilat lidah, pandai silat beneran ini. Jadi ada Lubisnya. Bapak saya Lubis. Lubis. Ibu Minang. Kenapa nggak pakai Willy Aditya Lubis? Itu panjang ceritanya. Jadi dulu saya dipersiapkan karena lahir dari orang Batak lah. Iya. Itu Jenderal Nasution itu satu kampung. Oke. Zulkifli Lubis juga satu kampung. Oke, Zulkifli Lubis itu salah seorang tentara juga ya? Pendiri Badan Intelijen Negara. Iya. Oke, Zulkifli Jadi Lubis. kakak sepupu saya itu Junaidi Nasution sama persis. Ya. Bapak Batak, Ibu Minang. Oke. Di Magelang kena hantam kiri kanan. Oke. Nggak bisa karena lahir dan besar di Padang. Ya. Nggak bisa bahasa Mandailing. Oke. Ini Batak palsu nih katanya. Oke. Sama orang Minang dibilang ini orang Batak ngambil jatah kami orang Minang. Oke. Sejak itu nggak pakai marga. Nggak biar orang tidak recognize ya. Iya, karena saya besar di Solo sama sekali tidak bisa berbahasa Mandailing. Oke, besar di Solo sampai SMA. Sampai SMP. SMA udah masuk ke asrama di INS Kayu Tanam, salah satu sekolah yang didirikan awal-awal sebelum Republik berdiri 1926. Di mana? Di Kayu Tanam. Kayu Tanam itu di mana? Kayu Tanam itu sebuah dusun kecil antara
Padang dan Padang Panjang. I see. Sebelum air terjun Lembahana itu. Oke. Nah, Jadi setelah itu langsung ke Jogja. Habis itu ke UGM. UGM dapat dari Padang, Sumatera Barat atau pindah ke Jogja dulu? Dapat PBUD. Oh, PBUD luar biasa. Jadi PBUD itu sobat era sekalian penelusuran bakat dan Bibit unggul daerah. Penelusuran bibit unggul daerah PBUD. Ada PBAD. Iya ya. Jadi istri saya PBUD juga. Ya. Ya, nyonya PBUD juga. Kalau saya kebetulan ikut tes waktu itu dan alhamdulillah lulus UGM juga. Jadi Bung Willy, rupanya minat orang dengan Willy Aditya dan Nasdem ini luas juga. Yang nonton kita sudah 1000-an lebih nih yang watching now ya. Ya, jadi watching together. Jadi mereka juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau juga statement-statement atau berdebat di antara mereka sendiri ya. Bilang Anies Baswedan yes, Pak Anies yes, kemudian macam-macam nanti. Biasanya mereka berkelahi sendiri tuh. Terutama antara pendukung Anies dan pendukung Ganjar yang mau disatukan oleh Nasdem ini. Oke, the first question, seserius apa Nasdem sebenarnya ingin mengusung Anies ataupun Ganjar? Karena sekarang ini dalam wilayah politik kita tahu kan, Anies dan Ganjar ini barangkali secara pribadi keduanya nggak ada masalah. Tapi yang namanya pengikutnya, ibarat air dan minyak, tak bisa disatukan. Pendukung Ganjar jelek-jelekin Anies, pendukung Anies jelek-jelekin Ganjar. Dan bola panas itu ada di Nasdem. Silakan. Inilah, kita datang ini karena faktor satu senioritas. Ya. Pasal 1 itu kan senior nggak pernah salah kan? Nggak pernah salah. Jadi Bung Refli, Nasdem dalam Rakernas itu menetapkan 3 nama. Oke. Satu, Anies Rashid Baswedan. Yang kedua, Muhammad Andika Perkasa. Yang ketiga adalah Ganjar Pranowo. Tiga-tiganya memiliki equal opportunity. Kesempatan yang sama. Tiga-tiganya diperlakukan oleh Nasdem sama. Karena memang sejauh ini keputusan untuk mengambil satu nama itu masih berproses dan itu kami serahkan kepada Ketua Umum. Ketua Umum dalam pidato penutupan Rakernas itu menandaskan, menegaskan, menyampaikan bahwasanya nanti akan ada hari baik, bulan baik dan waktu yang terbaik untuk menyampaikan satu nama. Inilah proses yang kemudian kalau tadi disampaikan ini seperti minyak dan air, ini kan suatu hal yang menjadi pesan dan tema besar Rakernas Partai Nasdem. Yaitu politik kebangsaan. Politik harus dijalankan dalam suasana yang sukacita, sukaria. Kenapa? Polarisasi ini benar-benar menjadi sebuah ancaman bagi eksistensi negara bangsa. Kenapa? Kalau kita lihat proposnya Bung Karno, pidato 1 Juni itu, Bung Refli, itu proposnya kan yang pertama kebangsaan. Kenapa? 1 Juni waktu menggali Pancasila ya? BPUPK, di dalam sidang BPUPKI. Ya, BPUPKI. Itu beliau menyampaikan kenapa bangsa Indonesia? Karena secara natif memang kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda agama, berbeda keyakinan. Ini anugerah Tuhan yang paling luar biasa di kolong langit ini. Kenapa? Eropa, sejarah nasionalismenya kan cukup gelap ya. Kenapa? Satu bangsa, satu negara. Bagaimana Arya menjadi bangsa negara Jerman. Bahkan sampai sekarang Catalunya tidak pernah mengakui Spanyol atau Madrid sebagai ibu kotanya. Dia tetap ingin menjadi negara sendiri. Bahkan yang paling tragis, tapi begitu jadi negara sendiri, Barcelona nggak ada lawan. Bahkan ya itu paling lawannya ini aja, Spanyol aja. Jadi yang paling ironis atau tragis adalah Belgia, karena ada 3 bahasa, masing-masing ingin berdiri itu pada negara kecil sekali. Nah, ada sisi yang lain, satu bangsa sekian negara. Arab ribut terus. Nah, di kita Aceh sudah menjadi bangsa yang besar, bahkan punya negara sebelum Indonesia ada. Ngayog, Jakarta, Hadiningrat sudah jadi negara. Makassar, Bugis, Palembang, Ternate, Tidore. Jadi kita memiliki sebuah proses spirit yang Ben Anderson bilang, the Imagine Community, dan itu yang dipropos oleh Soekarno, to become a nation, yang basisnya adalah senasib sepenanggungan. Nah, ketika ini dilagakan, itu menjadi suatu hal yang sangat riskan. Walaupun identitas itu keniscayaan. Saya orang Minang, saya orang Batak, ada orang Palembang, ada orang Jawa, ada orang Sunda. Tapi di tengah-tengah itu yang menjadi epicentrum ini rusak adalah politik kebencian. Jadi identitas itu hal yang given. Bahkan sejarah ideologi-ideologi besar itu juga berangkat dari identitas. Ya kalau kita lihat fasisme itu kurang identitas apa ya, mengklaim etnisitas ya, suku bangsa yang sangat chauvinistik gitu. Nah, proses inilah Nasdem ingin mengajak dalam Rakernas itu, ya berpolitik ini seperti nonton bola aja lah. Saya Liverpool di Lens, kalah saya dari Manchester City.
kalah dari Manchester City kan tidak perlu gebuk-gebukan kita. Cuma ya sebentar agak susah tidur malam aja kita kan. Habis itu malu pakai jersey ke mall kan gitu. Habis itu salam-salaman, rangkul-rangkulan, ngobrol seperti biasa. Nah, kenapa kita tidak bisa berdemokrasi dalam ranah frekuensi dan kultur yang seperti ini? Yang kedua, sebenarnya ini menjadi pembelajaran paling mahal tapi tidak sempat dibangun sebagai sebuah narasi yang menyejukkan, mendamaikan. Sacrifice-nya seorang Prabowo Subianto masuk ke kabinet, nggak ada orang membangun narasi rekonsiliasi. Ini catatan. Kurang apa sacrifice-nya? Lawan tanding, ibaratnya kan ya Liverpool lawan Real Madrid lah itu kan, yang berapa tahun terakhir ketemu di final UFC. Tapi kalah terus Liverpool. Kalah terus. Kalah terus. Menangnya lawan Tottenham. Nah, proses ini nggak ada yang membangun narasi. Bagaimana rekonsiliasi itu terjadi? Dan kalau kita berkaca, Bung Refli, Amerika hari ini sangat sadar betul bagaimana kerusakan yang dibangun oleh seorang Donald Trump terhadap politik kebencian dan identitas yang gila-gilaan. Maka sekarang mereka mempunyai sebuah common project, dikumpulkan ahli neuroscience, ahli sosiologi, bagaimana membangun rekonsiliasi dan reintegrasi. Karena kalau dibiarkan, ya bonyok lah. Kan bedanya Indonesia dengan Amerika kan multikultural yang pendatang. Ya. Kalau kita kan orang yang berdiam diri. Ya. Nah, kalau tidak dibangun sebagai sebuah common project, kalau tetap dipertahankan cebong kampret, saya nggak yakin, karena politik identitas ini cuma puncak gunung es saja. Saya kebetulan sekretaris Bapilu, mengurus semua pilkada. Di Padang itu ada istilah agak kampuang, paga kampuang. Dia hanya akan memilih orang kampung dia. Di kita di Sumatera kan, atau di luar Sumatera juga ada Puja Kesuma, Piye wong adewe. Dan Puja itu Kesuma putra Jawa kelahiran Sumatera. Ya. Atau ini putra Jawa kelahiran Kalimantan itu apa istilahnya? Puja Kali. Bukan. Putra Jawa kelahiran. Putra Jawa kelahiran Pontianak. Jawa Pontianak. Oh, Jawa Pontianak. Oke. Nah, proses pembelahan itu kemudian kita tidak menghargai lagi di mana yang sifatnya gagasan, integritas itu yang menjadi pokok soal dalam kontestasi jadi hilang. Orang kembali ke hal-hal yang paling primitif. Yang paling primitif ya suku, adat, agama, keyakinan, klan. Nah, proses ini yang kemudian menjadi catatan kami di Nasdem. Pak Surya mengapil, ayo kita mulai berpolitik dengan hip hura-hura. Happy. Ya seperti lagu Bung Karno itu. Mari kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan duka dan lara. Hal seperti itu yang harus kita promosikan. Yang saya tahu hip hura hura itu. Hip hura itu lagunya Chrisye. Lagunya Chrisye. Hip hura hura. Gitu. Lagu Chrisye itu. Oke, kita bicara dalam tataran ideal begitu ya. Luar biasa nih beliau. Makanya saya bilang jangan cepet tua. Jadi beliau ini melampaui usianya ya. Tetapi saya ingin agak lebih konkret ya, lebih realistik. Bung, ada 3 hal lagi. Kenapa Andika yang dipilih? Kenapa tidak Erick Thohir? Karena kalau tidak salah, correct me kalau saya keliru, Erick Thohir itu lebih banyak dinominasikan. Kalau tidak salah, Erick 17 ya. Andika 13. Andika 14. Oh, berarti ada satu provinsi yang belum saya baca kemarin. Oke. Karena saya baca di suara.com 16-13 berarti 17-14. 17-14. Nah, akhirnya Andika bukan Erick Thohir. Ya. Coba jawab dulu yang ini. Dari awal proses nominasi itu sudah kami edarkan surat edaran 6 bulan sebelumnya, sebelum Rakernas. Basisnya peraturan partai yang diedarkan melalui mekanisme yang akan ditentukan dalam Rakernas tidak berdasarkan voting. Kalau voting itu berbahaya, Bung. Ini kan sebenarnya tradisinya preliminary. Nasdem awalnya kan ingin melakukan konvensi. Karena Bung Refli bisa jadi presiden. Yang misalnya seperti Rocky bisa jadi presiden. Amin. Dasar Latif bisa jadi presiden. Ya, artinya presiden kan tidak hanya hak eksklusif dari ketua umum partai. Tidak hanya hak eksklusif para menteri dan kepala daerah. Nah, karena limitasi dari proses kandidasi ini, kemudian kita sangat terjebak ya dalam proses yang kemudian ya orang bangun partai. Kan kita dulu diskusi di kampus itu soal bagaimana, saya masih ingat gagasan Bung Refli, promosi kepartaian kan gitu. Ada degradasi, ada promosi. Kan poinnya problem paling krusial dan akut, kita tidak punya
demokratisasi dalam proses kandidasi. Saya sepakat dengan usulan Bung Refli yang menggugat presidensial threshold karena di kolong langit ini cuma kita pileg dan pilpres yang berbarengan yang pakai presidensial threshold. Ya, itu dimanapun itu pun ada tiket lama. ya, tiket usang kalau bahasa Minangnya ada tuh Bung. Iya. Cubadak diangean. Oh, coba diangin. Jadi cubadak itu nangka yang harusnya udah selesai dibuang, Dihangatkan jadi gudeg dia. Oh no. Enggak, yang itu enggak yang itu enggak. Jadi canda aja itu. Canda aja. Iya, itu. Jadi prosesnya itu sebenarnya Nasdem ingin membuka ruang dan kemudian ada equal opportunity bagi siapapun untuk mencalonkan dirinya. Iya. Jadi satu Anies dicalonkan dinominasi 32, Ganjar dinominasi 29. 32 dari 34. 32 dari 34. Oke. Ganjar 29 dari 34. Artinya apa? Kami tidak berbicara rankingan berdasarkan jumlah kandidasi oleh DPW. Kenapa? Karena ada variabel kualitatif yang kami bangun. Oke. Kenapa nama Ganjar dan Anies dominan? Iya. Karena kami melakukan instrumen survei dapil sebelumnya. Jadi Survei internal. enggak, kita kerjasama dengan beberapa lembaga survei. Oke. Kerjasama dengan indikator Burhanuddin Muhtadi, kerjasama sama Carta Politika Yunarto, Iya. kerjasama sama Poll Tracking Hanta Yuda, Oke. kerjasama sama Jayadianan LSI. Oke. Kami kerjasama. Oh, itu mayor surveyor semua itu. Ya, Nasdem Bung selalu menggunakan scientific approach dalam setiap keputusan politik. Oke. Dua nama itu adalah nama yang prominent. Ini nggak bisa ditolak secara kuantitatif dan kualitatif. Oke. Kenapa Andika? Kenapa tidak Erik? Yang lebih banyak didukung. Ya, karena apa? Satu, negara dan bangsa kita itu membutuhkan sebuah stabilitas yang sifatnya kita pasca pandemi, Bung. Rilisnya World Bank dan IMF, syukur-syukur kita tidak masuk 40 negara yang terancam dalam gelombang krisis yang akan datang. Yang kedua, 60 juga tidak masuk. Nah, sekarang you can imagine, Bung. Yeah. Kalau seandainya kontestasi ini mahal harus kita bayar, kita harus mengorbankan stabilitas di mana semua preferensi dari survei itu nomor satu, apa persoalan paling mendasar dari rakyat kita? Lapangan kerja, Bung. Yang kedua, harga. Ini menjadi konsideran Nasdem. Maka kemudian kami mencoba melihat figur siapa yang kemudian cocok dengan hal ini. Nah, ada salah satunya adalah figur Andika. Kenapa? Pandemi ini kan membuat kita babak belur. Dari kita dibandingkan Amerika aja, angka pertumbuhan masih bagus loh, Bung. Ini kan subsidi BBM aja kita spending 400 triliun lebih. Untung aja kita harga batubara bagus, harga sawit bagus, harga nikel bagus. Kalau nggak udah boncos ini semua, Bung. Seorang Surya Paloh berpikir dalam proyektif dan perspektif yang holistik. Dia memberikan kami referensi-referensi seperti itu. Di dalam pidato pembukaan beliau mengatakan, jangan hanya membebek kepada hasil-hasil survei, tapi variabel kualitatif juga harus dipertimbangkan. Yeah. Nah, itulah kenapa lahir nama Andika Perkasa. Oke. Tapi orang kemudian bertanya, kan ini kan Panglima TNI aktif. Ya. Kok narik-narik Panglima TNI dalam politik kandidasi? Padahal setelah dia nanti pensiun tanggal Desember nanti, kan dia orang biasa saja yang barangkali tidak juga memiliki kekuatan real, begitu. Ya, itulah risiko dan itulah pilihan Nasdem. Oke. Artinya gini, yang kita lihat kan bukan TNI-nya, tapi hak untuk diajukan sebagai kandidat. Ini kan masih bakal, Bung. Belum juga didaftarkan. Gini, kan Bung Refli kan ahli tata negara. Ya. Apakah itu melanggar undang-undang? Ini ketika dia didaftarkan. Melanggar undang-undang tidak. Tapi etika politik perlu dipertanyakan. Gini, saya mau tanya. Saya ini filsafat politik soalnya. Filsafat etika. Etika apa yang kemudian dilanggar? Bung, ini baru proses kandidasi bakal calon. Saya, Sekretaris Bapilu, mengurus semua orang yang aktif belum mundur mendaftarkan diri. Baru di KPU proses pendaftaran pengunduran diri baru diurus. Kurang etis apa itu? Saya nggak perlu sebut siapa dan apa jabatannya. Baik Polri, TNI. Yang paling gila adalah ASN kita. Saya pernah usulkan, kita pernah diskusi waktu itu. Saya akan mengusulkan, cuma sayang revisi Undang-Undang Pemilu nggak terjadi, Bung. Apa yang saya usulkan dan perjuangkan? Bagaimana rakyat yatim piatu di saat pilkada? Pecah kongsinya antara bupati, kepala daerah dan wakil kepala daerah diikut sertakan oleh kepala-kepala dinas yang strategis maju dalam pilkada.
Itu pemerintahannya udah runtuh seruntuh-runtuhnya, rakyatnya jadi yatim piatu. Itu tidak ada lagi ranah etik. Ya. Nah, kalau ini hanya namanya diapresiasi. Artinya apa? Nasdem ingin membuka cakrawala bahwasanya proses kandidasi itu bisa dari ranah manapun. Karena kalau saya ya, kalau ini kan terkait dengan pendapat pribadi saya. Ya. Kalau saya itu menginginkan yang namanya TNI, Polri itu harus ada masa jeda untuk berpolitik. Jadi untuk menjamin netralitas mereka agar tidak mereka menggunakan power, kekuatan, kekuasaan dalam rangka politik. Jadi setelah mereka pensiun misalnya dikasih jeda 3 tahun, 2 tahun, atau mungkin karena usia 1 tahun, itu soal lain. Tapi jangan misalnya berhenti, bahkan berhenti aktif, langsung kemudian masuk terjun politik kandidasi sebagai kepala daerah. Itu maunya saya. Hukum belum mengatur itu, Ya. tapi itu harapan saya begitu. Oke. Gitu. Kalau itu kita lihat, maka kemudian kita memiliki ruang kandidasi yang sangat limitasi. Saya sepakat bahwasanya harus ada pembatasannya. Ya. Andika nanti habis Desember. Proses pendaftaran tuh Oktober, Bung. Ya. Jadi artinya ada 10 bulan. Bahwasanya Bung tadi mempertanyakan bagaimana dengan modal politik dia. Nah, itulah kemudian kita harus lihat faktor. Kita jangan cari pesan Pak Surya, kita tidak terlalu membebek kepada yang namanya elektabilitas. Jadi ada ruang yang kita buka, ada hal yang sacrifice gitu. Mendominasikan. Bagaimana ada putra-putri bangsa yang juga memiliki kesempatan untuk memberikan ekspresinya. Oke. Gitu. Jadi kan tugas saya adalah mewakili Sobat RH Ya. untuk bertanya. Cocok. Saya juga mewakili. Bung Willy mewakili Nasdem untuk menjawab. Yoi. Itulah jawabannya ya. Ini Oke. kan bersambut. Oke, saya tanya lagi ya. Nah. Soal lain adalah yang terkait dengan kalau kita bicara survei, tadi kan ada menyebut 4 lembaga survei yang tersohor itu ya, yang barangkali juga punya preferensi. Kan lembaga survei kadang-kadang kok ini preferensinya itu juga ya. That's okay, tapi mungkin mereka objektif. Dalam 4 lembaga survei itu yang saya tahu, Prabowo itu selalu nomor 1. Ya minimal nomor 2. Ya, benar. Jadi selalu Prabowo, Ganjar, Anies. Prabowo, Ganjar, Anies. Ya. Tapi kalau carta politika beda. Biasanya Ganjar, Prabowo, Anies. Sorry Bung Yunarto ya. Nah, kalau saya SMRC masih Prabowo. Kenapa tidak Prabowo? Ya, pertanyaannya adalah bukan hanya kenapa tidak Prabowo. Kok tak ada satupun, kalau orang Malaysia ngomong, tak ada satupun DPW yang menyebut Prabowo. Ya. Itu yang aneh bin ajaib menurut saya. Enggak aneh. Kenapa? Sederhana saja. Pak Prabowo, AHY, Mbak Puan, itu kan asosiasi dengan partai tertentu. Partai mereka masing-masing kan sangat kental, Bung. Itu yang kemudian menjadi preferensi teman-teman. Iya. Jadi ketika stempelnya sudah jelas, maka kemudian kita mencoba mencari posisi yang berbeda. Jadi kenapa tidak Pak Prabowo? Karena Pak Prabowo sangat identik dengan Gerindra. Iya, iya. Nasdem ini kan gini, Bung. Kalau kita mau bicara, ya ini kan bicara sebagai konco dewe, tau? Iya, iya. Mana sih orang buat partai tidak mau jadi calon presiden, tidak mau kekuasaan untuk dirinya, tapi memberikan tiket yang dia punya kepada Untuk orang lain. Untuk orang lain. That's good. Jadi Pertanyaannya, kenapa Ganjar? Ganjar adalah satu, Pak Jokowi juga kader partai kan? Iya. Artinya kan dia tidak asosiasi yang begitu kan, bahasanya Ganjar adalah kader partai, exactly benar. Iya. Tapi kan dia tidak asosiatif, ucuk gitu loh, Bung. Nah, kan politik kan selalu bicara representasi. Iya. Gitu. Nah, yang kedua, bukan kali pertama juga kita mengusung kader partai ya. Dan kita tidak ingin menasdemkan juga. Gitu. Ridwan Kamil kita usung, Bung. Ternyata masuk Golkar. Belum ya? Belum. Itu terserah dia lah. Tapi artinya komitmennya cuma 3 waktu itu, Bung. Pertama, bagaimana tidak masuk partai mana-mana. Itu tertulis dan ditandatangani Pak Surya dan RK. Dan dia lakukan itu sampai sekarang. So far ya, so far. Yang kedua, menjadi benteng Pancasila. Karena waktu pilkada itu kan kita gila-gilaan. Iya. Efek dari Jakarta kan. Iya. Yang ketiga, mendukung Jokowi sebagai calon presiden. Oke. Itu fakta perjanjiannya. Iya. Dan ketika kita mendukung Pak Jokowi kan beliau kader partai. Jadi Kader PDIP. Ya harusnya memang kalau perspektif saya, Iya. ya kader partai yang punya banyak stok kader harusnya tersanjung
Iya. Karena kami mampu mengapresiasi jenengan hebat loh. Partai jenengan juara loh. Jadi dalam konteks seperti itu kami memberikan apresiasi kepada kader-kader yang sifatnya kader-kader bangsa. Mereka sudah beyond tidak hanya milik partai. Walaupun kader partai oke, ya kita bisa mengutip banyak hal lah. Bung Karno juga pakai kutipan yang sama. Iya. My loyalty to my party, my loyalty to my country began when my loyalty to my party end. Yeah. Itu kan semua orang kutip itu. That's why. Kenapa perspektif seorang Surya Paloh republikanisme? Ya udah, kita ini berpolitik dalam posisi high politik. High politik itu adalah politik untuk negara dan bangsa. Yeah. Low politik itu baru kontestasi partai. Ini kan pilpres. Yang kita urus ini negara bangsa. Sekian banyak rakyatnya. Dan itu beyond dari proses-proses yang memberikan sekat-sekat. Ya, dalam hal itu imparsialitas menjadi utama. Jadi preferensi kami murni karena mereka adalah putra-putra terbaik menurut hemat kami. Dari survei-survei dan dari kajian kualitatif yang kami lakukan. Bung, orang yang paling orang juga bertanya-tanya, Nasdem ini kan luar biasa perkembangannya ya. 2 kali baru ikut pemilu. Ya. Tetapi yang kedua ini sudah 59 kursi dan nomor 4. Ya. Ya kan? Setelah PDIP, kemudian Golkar, Gerindra dan Nasdem. Kok Surya Paloh kok nggak nyalonkan diri sebagai presiden seperti halnya ketua-ketua umum partai yang lain? Ya. Ini karena kita ngobrol bukan di tempat yang limited waktunya. Iya. Nah, kita bisa agak sedikit cerita santai secara lebih komprehensif. Iya. Ada salah seorang yang Bung dari lembaga yang top ya mempropos pada Pak Surya. Pak Surya kalau bangun partai, Pak Surya declare aja dulu jadi capres. Nanti elektabilitas partainya ngikutin elektabilitas Pak Surya. Itu di awal-awal Nasdem didirikan 2009, 2010. Iya. Pak Surya bilang, saya ingin membangun institusionalisasi politik. Iya. Nah, Pak Surya berpolitik secara presisi terukur. Mungkin kalau bagi Pak Surya, mimpi saya jadi presiden itu waktu ikut konvensi Golkar 2004. Ya. Kalau sekarang ya udah, saya menjadi agen transformasi regenerasi aja kata Pak Surya. Jadi memang apa yang dipertaruhkan Surya Paloh itu melawan matahari. Melawan nama Surya Paloh itu sendiri. Oke. Kenapa? Yang lain kan buat partai dengan posisi standing dia nyapres. Iya. Walaupun nih Bung, saya yang belajar sosiologi politik. Iya. Terjadi pergeseran sosiologi politik pasca runtuhnya Soviet Union dan runtuhnya tembok Berlin. Yeah. Politik yang ideologi itu, kalau dulu kan kita kata Iwan Fals kan, kita nggak kenal siapa budak nih. Yeah. Terus kita cucu aja dia. Iya. Kita harus tertib, birokratik, melalui mekanisme yang jelimet, lapor partai ini. Kalau sekarang saya kenal Bung Refli Harun, dia calon presiden, ngapain saya harus lewat partai? Saya kontak dia aja langsung. Jadi politiknya sangat cair dan base-nya itu figuritas. Personifikasinya tinggi sekali. Nah, Surya Paloh tidak mau melakukan itu. Surya Paloh tetap membangun partai. Karena yang saya ingin lakukan, partai ini didirikan bukan untuk 3-4 kali pemilu. Tapi bagaimana menjadi agen perubahan. Nah, itulah pertaruhan besarnya. Nah, yang kedua, kenapa dia mendapatkan suara yang signifikan? Nah, Bung gini. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Kalau di apple to apple kan sama PDI Perjuangan, sama Golkar, sampai kapanpun yang namanya Fulham ini nggak bisa juara lawan City, lawan MU dan lawan Liverpool. Walaupun kipernya Edwin van der Sar diambil juga akhirnya. Iya, tapi buangan Juventus. Oleh MU, buangan Juventus. Juventus dibeli Fulham, dibeli sama MU. Jadi strateginya ada seperti membangun Manchester City atau Real Madrid. Dia harus menjadi partai publik, partai yang terbuka. Tapi investornya gede banget tuh Manchester City dan itu. Nah, kalau ini investasinya adalah politik tanpa mahar. Oke. Politik tanpa mahar di rakyat nggak nampol, Bung. Tapi di elit, Bung bisa bayangkan bagaimana berdoyong-doyongnya orang mendaftar ke Nasdem dan menjadi sangat fanatis. Orang maju jadi bupati, maju gubernur, seperak pun tidak ada. Loyalitas itulah Pak Surya membahasakannya sebagai bentuk human investment. Oke. Ngapain kita terima uangnya?
Kita jadikan aja dia jadi loyalis partai, suruh dia maju nanti. Iya. Jadi ini cara berpikir yang out of the box dan tidak banyak orang yang berani melakukan ini karena berpikir jangka pendek saja. Surya Paloh karena dia sudah lama berpolitik, penciumannya berbeda, dia mampu melakukan hal itu. Nah, ini kan cara art of politik saja. Gitu. Jadi kalau dipacu ya nggak akan sanggup lah Bung bisa melakukan. Ini kan lompatannya signifikan. Jadi ini cara bagaimana berpolitik secara lebih open mind gitu, open Ya strategi. kalau kemarin kan dengan 10 partai, Nasdem urutan ke-9 di atas Hanura kalau tidak salah. Waktu di tahun 2014. 14. Nomor 7. Nomor 7 ya? Ya. Di atas siapa? Di atas Hanura, di atas P3. Oh, di atas P3? Ya. Tunggu dulu. PAN itu di atas kita atau enggak ya? Kita 36 kursi. Oke. Nomor 7 Nasdem. Nomor 7 Nasdem. Dari 10 partai. Oke. Nah, sekarang nomor 4. Dari 9 partai. Ya. Yang jelas jumlah kursinya naik ya. Dari 36 jadi 59. Walaupun jumlah kursi DPR naik juga. Oh, ya kursi DPR naik 15. Iya, oke. Dari 560 jadi 575. 575. Oke Bung, coba kita lihat hari baik, bulan baik, waktu yang baik. Kapan kira-kira itu barang? Bayangkan, ini Oktober 2023 pencalonan. Gak mungkin Anda kemudian bicara 3 hari sebelumnya. Oh enggak. Gini, tadi Pak Surya berbicara pada kami, ngajak diskusi. Ya. Biasanya kalau sama Pak Surya itu kan sama seperti Bung Karno gitu ya. Pagi itu sambil coffee morning gitu. Ngobrol semua gitu. Jadi tentu kami sebenarnya ingin mengantitesa politik last minute. Kenapa nama diumumkan? Kenapa koalisi dibangun? Tapi ini kan bertepuk nggak mungkin sebelah tangan, Bung. Kami kan tentu gara-gara 20%. Exactly. Dan kemudian kita kan nggak mungkin sok-sokan. Kita harus tetap rendah hati, alon-alon asa kelakon, sambil membaca arah angin juga. Kalau angin-angin puting beliung, rusuh kita semua. Nah, prosesnya ini tentu yang kita lakukan sekarang adalah ta'aruf dengan semua partai. Nasdem sejauh ini tidak punya handicap dengan partai manapun. Baik kanan maupun kiri? Ya, semua. Karena apa, Bung? Ini kan keniscayaan. Di luar PDI Perjuangan semua harus berkoalisi. Terus ada yang bilang, oh kami harus satu visi, satu misi. Itu kan hebat betul mereka itu. Visinya pragmatis saja. Ada orang mengatakan, ini pilihan Nasdem ini kan ke kanan atau ke kiri. Memang kurang tepat kalau saya mengatakan ke kanan itu ke koalisinya PKS, ke kiri itu ke koalisinya Pak Jokowi. Tapi oke lah, biar memudahkan identifikasi aja ya. Kalau ke kanan kan bersama dengan Demokrat, PKS, ngusung presidennya Anies, kan begitu. Wakilnya akan ditentukan. Kalau ke kiri bersama KIB, ya kan ngusungnya Ganjar. Syukur-syukur PDIP nggak ikut, kira-kira begitu kan? Karena gara-gara partai sombong ini jadi agak panas-panasan juga sedikit, ya kan? Ini di Refli Harun Channel ini banyak sekali pendukung Anies Baswedan. Kita mengadakan survei, bukan survei, polling. Kalau survei nggak benar kalau survei dibilang survei. Polling kita itu, jadi ada puluhan ribu yang sudah memberikan vote gitu. Itu mayoritas memilih Anies Baswedan, 80% lebih. Ya, walaupun sekali lagi tidak bisa dijadikan indikator karena ini bukan survei ilmiah, ya kan? Termasuk juga tadi kita iseng-iseng capres alternatif, ya kan? Dari 4 nama, Gatot Nurmantio, Lanyala Mataliti, Rizal Ramli, Susi Pujiastuti. Kenapa kita sebut 4 nama ini? Karena ini nama di luar mainstream kekuasaan, ya kan? Tapi diperkirakan berminat sebagai capres. Sudah 4.700 yang vote. Itu Gatot Nurmantio 73%, Lanyala Mataliti 3%, Rizal Ramli 15%, Susi Pujiastuti 8%. Jadi untuk preferensi saja. Karena Anies Gatot ini termasuk yang juga diminati kalau kita patokannya adalah yang saya lihat di RH Channel. Saya tidak tahu kenapa preferensinya muncul seperti itu, kan nggak bisa kita salahkan juga namanya. Karena algoritma itu. Iya, karena algoritma. I don't know exactly. Saya hanya menyampaikan sesuatu hal yang barangkali juga tidak representatif, tapi sekedar informasi saja. Kalau kemudian capres mainstream itu ada Erlangga sesuai dengan abjad ya, Erlangga, Anies Baswedan, kemudian ada lagi Ganjar Pranowo, kemudian ada lagi Prabowo Subianto, dan terakhir Puan Maharani ya. Itu berdasarkan abjad juga.
Itu Anies itu sampai 80% ya, Jido ya. 87%. Yang sisanya tidak signifikan. Saya tahu kalau ini kita main berapa ribu yang 21.000. Nah, kalau kita misalnya wah ini kan voting yang tidak bisa representatif. Tapi Bung, saya bicara dengan Henry Satrio, kalau survei itu juga bisa juga dia under representative. Kenapa? Atau upper. Kenapa? Kalau dia proporsional, dia bilang begini. Kan penduduk Jawa 60%. Kemudian proporsionalitas dari responden 1.200 itu kan harus Jawa 60%. Ya. Dari Jawa 60% tersebut harus Jawa Tengah dan Jawa Timur pasti akan terbanyak karena secara penduduknya paling banyak. Jawa Barat terbanyak. Ya, maksudnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya kan? Jadi, nah itu sendiri daerah besar pendukung Anies, Ganjar dan Prabowo. Artinya dari sisi survei sejelek-jelek apapun 3 orang itu pasti masuk. Justru terbalik. Hah? Kalau di Jawa, itu justru Jawa Tengah dan Jawa Timur sejauh ini hasil survei masih Ganjar yang dominan. That's okay. Maksud saya, kan saya sebut 3 nama tadi. Ya, oke. Gitu. Jadi artinya orang 3 itu akan masuk terus. Ya, benar. Karena memang proportionnya itu memang menguntungkan mereka. Proporsinya. Ya gini, itu kan karena memang ruangnya tidak terbuka. Jadi kejamnya elektoral itu Ya. memang seperti itu. Tapi gini lah, sebelum kita lanjut, Bung. Saya pengen koreksi sedikit aja, nggak usah pakai istilah kiri dan kanan lah. Oh, oke. Blok aja, biar kita nggak lucu-lucuan gitu. Blok apa? Blok Ganjar, blok Anies. Ya, sebut nama KIB atau apalah gitu, kan udah ada namanya. Belum ada namanya. Blok Anies apa? Blok Demokrat atau Semut merah. Oh, semut merah. Kan PKB PKS semut merah. Ya, PKB, PKS, Demokrat. Oh, Demokrat masuk juga? Ya, kalau sejauh itu kan ada Demokratnya yang diajak. Karena yang kita harapkan sebagai society ini 4 pasangan calon kita berharap. Ya. Jadi ada pasangan Ganjar Erik, ya kan, yang mungkin di endorse oleh Istana, pasangan Anies Sokol Ahaye atau Gatot di endorse oleh Nasdem, PKS dan Demokrat, kemudian Prabowo Caimin yang katanya juga mau deklarasi di endorse oleh Gerindra dan PKB, kan cukup mereka kan? Persis 117 cukup kan? Kemudian standing alone karena cukup 20%, ya puan dengan siapapun misalnya. Kan asik tuh kalau 4 pasangan calon. Dan lebih asik lagi kalau presidensial threshold-nya 0. Jadi saya bingung mau menyebutkan koalisi apa? Koalisi KIB. KIB katanya mau nyalon sendiri. Koalisi apa? Koalisi Nasdem. Koalisi Nasdem kan kita nggak tahu. Kalau misalnya Nasdem membentuk koalisi dengan Demokrat, dengan PKS, barulah ada koalisi. Yang ada koalisi kan baru KIB. Ya. Nah, jadi mau bilang apa dong coba? Ya gini, satu prosesnya yang harus kita lihat, ini kan bukan otak-atik Gatot ya. Iya. Tentu semakin banyak kandidat, publik semakin diuntungkan dengan variasinya calon. Iya. Nah, itu tentu. Yang ketiga adalah tentu polarisasi bisa diminimais. Iya. Nah, itu yang kemudian kita sebagai dalam posisi rakyat itu akan benar-benar menikmati suatu hal yang luar biasa. Channel ini juga akan menikmati luar biasa kalau calonnya banyak kan? Sama seperti 2004 dengan 5 calon. Dengan 5 calon. Dan tidak ada polarisasi yang betul-betul mengkerucut. Nggak ada. Itu. Ya, jadi itu memang ya kalau dulu kan 2004 itu masih kita bicara sipil militer kan. Ya, itu warisan dari Orde Baru. Sipil militer Islam nasionalis. Kan semua itu patternnya kan begitu. Patternnya. Ya. Tapi kan isu Islam nasionalis kan cuma menjadi proses persandingan, tidak di dalam pemilih. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang, hal yang satu ada komitmen untuk kemudian tidak terjadi polarisasi. Ya. Itu sudah menjadi hampir komitmen semuanya. Ya. Yang kedua adalah bagaimana proses pembangunan koalisi atau blok politik atau kerjasama politiknya sedini mungkin bisa terrealisasi ya. Tentu ini harus juga melihat, ya sejauh ini semua masih cair loh Bung ya. Ya. Si A hari ini ketemu dengan si B, besok ketemu lagi si B dengan si C, besok lagi si C ketemu dengan si A. Misal ya, ini misal. Tiba-tiba ada sebuah blok politik yang akhirnya menihilkan semua nominasi dari Rakernas. Ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Ya. Nggak apa-apa Pak juga, Surya ya. berpesan pada Jadi kami. tidak ada Anies, tidak ada Ganjar, tidak ada Andika, nggak apa-apa juga. Ya, karena apa? Okay. Karena itu Nasdem bisa sangat mudah berkoalisi karena di dalam proses pembentukan koalisi Pilpres secara tradisi itu yang menjadi episentrumnya si kandidat. Iya. Nah hari ini Nasdem sudah punya kandidat 3 nama itu. Iya. Sementara yang lain mempersiapkan perahunya. Iya. Nah
perahunya nakodanya belum ada nih. Ya. Nah, kalau ini gayung Nasdem bersama, sudah dua-duanya. Ada kandidatnya, ada partainya, tapi belum cukup 20%. ya Nasdem itu kalau kata teman itu jangankan boarding pass, tiketnya masih separuh. Oke. Ya. Ya. Kalau pakai hitungan kursi DPR, Nasdem itu 10% lebih. Oke. Nasdem dengan PKB cukup, Ya. sama-sama 10%. Nasdem dengan Gerindra cukup. Nasdem dengan Golkar cukup. Cukup. Dengan PDIP apalagi. Turah-turah. Tapi yang tidak cukup hanya dengan Demokrat tidak cukup. Kurang 3. Perlu Nyaris. tambah perlu PKS atau P3 atau PAN. Pokoknya intinya kalau dengan partai di bawah Nasdem kecuali PKB membutuhkan mitra 2 Ya, minimal. butuh mitra 2. Ya. Ini kemudian yang harus kita lihat bahwasanya bagi Nasdem bisa lebih mudah, atau kemudian karena dia sudah punya calon bisa jadi dia diblok. Dan itu resiko. Pak Surya sudah dari awal mengingatkan kita, yang penting Bung Refli dan sahabat RH semua, kami sudah punya niat baik. Tugas dari partai politik itu adalah jembatan emas untuk memberikan apresiasi dan menyalurkan aspirasi siapa yang berkembang di tengah rakyat, di hati rakyat, lalu kami sodorkan. Jadi 3 nama inilah yang kemudian sering berkembang di tengah rakyat. Niat baik kami ini loh, ibu bapak, om dan tante, bro dan sis, abang dan kakak, kami ingin menyodorkan 3 nama ini untuk kami persembahkan. Kami ingin berpikir objektif. Jadi ini berulang kali diingatkan Pak Surya, kami punya niat baik. Niat baik ini yang coba, bahwasanya orang punya perspektif lain, punya posisi lain. Nah, ini dinamika. Jadi kita ingin memulai sebuah tradisi. Semua kemungkinan terjadi, Bung. Ada mungkin orang, ada. Ini ngapain nyapres di tackling aja, itu juga bisa. Ngapain tinggalin aja Nasdem, kucilin aja, itu juga bisa. Dengan segala resiko ini, inilah kemudian satu, belum ada orang yang berani memulai, kami memulai 3 nama. Iya. Jadi, tapi sejauh ini kami coba membangun ta'aruf. Ya modal dasar kita, kata Pak Surya, dialog aja. Republik sebesar ini bisa merdeka, beda agamanya, beda daerah, beda bahasanya, 180-an bahasanya. Bung, ada 1 atau 2 fenomena pasca Rakernas yang mengusulkan nama-nama itu. Yaitu Nasdem dikunjungi oleh 2 partai. Ya. Lagi-lagi Demokrat hadir lagi, ya kan? PKS dulu baru Demokrat. PKS dulu sebelumnya. Padahal ini disebut orang sebagai sebuah aliansi yang memang dari awal memang diperkirakan dan cukup banyak pendukungnya. Jadi aliansi atau koalisi atau blok Nasdem, PKS dan Demokrat ini dianggap blok yang alternatif dari mainstream kekuasaan hari ini. Jadi blok non istana plus Nasdem, kan kira-kira begitu. Jadi kalau tadi ini blok politik, ini bukan blok politik pelajar ya BPP, tapi blok politik non istana lah. Karena kalau dibilang blok politik istana kan yang BIP, KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, ini blok politik non istana. Nah, saya bilang blok politik non istana aja. Dan rupanya mereka dulu menyambutnya. Dan orang mengatakan, ini arahnya ke Anies AHY, pendapat Bung Willy. Iya, kopi sama teh digeser ke sini aja. Kita minta kopi dulu boleh. Iya, digeser sini aja. Nah, ditolong. Oke, sambil kita sejauh ini Nasdem masih tetap sama teko-tekonya, nggak apa-apa, sama gelasnya. Dalam posisi yang 3 nama calon. Ya, Rakernas masih baru seminggu selesai. Ya. Dan ini masih berproses. Kami masih komunikasi, baik komunikasi dengan partai-partai ataupun nanti juga komunikasi dengan para kandidat. Ya. Itu sebuah hal yang dibangun, Bung, ya. Yang paling penting adalah sebenarnya chemistry. Ini nggak mungkin kawin paksa, Bung. Oke. Nah, ini kan coba di corner aja. Ya. Nah, kita nggak tahu kalau di corner ini bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Kan gitu. Ya. Ya kita
benar-benar ingin memeriksa keadaan. Ya. Tapi sejauh ini intensitas dengan Demokrat sudah 3 kali ketemu, dengan PKS sudah 3 kali ketemu. Ya. Intensitasnya terbangun. Dengan Pak Prabowo ketemu minggu depan atau bulan depan akan dengan partai yang lain. Nah, prosesnya dilakukan masih penjajakan ya. Dengan 3 nama ini. Oke, tetap ya. Tetap dengan 3 nama. Santai. Belum dikerucutkan. Masuk ini pun nggak ada masalah. Belum dikerucutkan menjadi 1 nama. Ya. Wait, sorry. Itu masih begitu ya? Ya, jadi ini tentu ujian untuk bisa bersabar. Ya. Ya karena sekali lagi yang namanya kontestasi dan kompetisi, Bung Refli, tentu kita harus lihat, baca gerak-gerik juga yang sebelah kan gitu. Jadi biar nggak salah positioning gitu ya. Ini yang paling penting untuk kemudian kita baca secara lebih komprehensif. Nggak mungkin pendekatannya hanya kalau bahasa Pak Jokowi itu Joko susu gitu. Oke. Ya. Bung, diminum Bung. Coba. Thank you. Orang yang melakukan diplomasi kopi. Oke. Jadi kalau kemana-mana pasti bawa kopi dan itu binnya bin Arabica. Oke. Jadi cocok ini? Ini bukan hanya cocok, top Marco. Top. Kalau mau pakai gula boleh, perlu gula? Udah 12 tahun saya nggak pakai gula. Nah itu bagus, itu peminum kopi yang sungguhan. Jadi ini kopinya adalah kopi Tabo Sipirok, Sumatera Utara. Ya. Jadi dia kirimin saya lumayan banyak, lumayan juga saya bilang. Kalau saya biasanya pakai apa namanya, si biak-biak. Oke. Dari Toba juga. Oke, luar biasa ya. Udah cocok lah. Oke, Bung, kita lanjutkan ya perbincangan kita yang semakin menarik ini, dan banyak sekali ya orang kemudian berkomentar ya. Mudah-mudahan masalah channel nggak masalah ya? Nggak masalah ya? Oke. Soalnya pernah juga tewas. Soalnya kita kan basisnya di internet. intercept ya? Iya, enggak juga, karena biasa kan yang namanya internet kan kadang-kadang up and down gitu ya. Oke, coba kita bacakan beberapa komentar ya. Saya pilih secara acak yang barangkali bisa dijawab. Kemudian apa lagi nih? Biasanya ada bilang, Bang RH, saya setuju dengan koalisi Garing, Ganjar Giring pasti menang di Pilpres tahun 2099. Ada juga orang. Cocok. Oke. Tanyakan ke Nasdem, kenapa tidak dukung Ahok? Bukankah pendukung Ahok paling banyak di NKRI? Tanda tanya. Ini ngece ya mungkin ya. Kemudian PDIP mungkin nggak ya akhirnya ngusung Ganjar Pranowo. Nah ini perlu dijawab ya kayaknya. Tapi tapi dianalisis kan juga boleh. Artinya gini, salah satu sikap Nasdem seperti apa kalau akhirnya PDIP mengusung Ganjar Pranowo? Itu dijawab. Ivan ya, karena Pak Ganjar kader PDI Perjuangan. Iya. Dan ketika kita umumkan nama Pak Ganjar juga menjawab, terima kasih. Saya sangat menghormati keputusan dari Rakernas Partai Nasdem. Saya masih kader PDI Perjuangan. Sejauh ini bagi Nasdem mengusung kader yang lain, partai lain itu juga tidak masalah. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana tentu konstelasinya akan seperti apa. Jadi sejauh ini Ganjar juga jadi capres dari Partai Nasdem. Tiga-tiganya masih capres Partai Nasdem. Oke. Kita akan lihat dinamika, apakah yang diajak ta'aruf ini akan bersepakat ke arah sana. Dan sama PDI Perjuangan kan juga hubungan Nasdem kan secara historis sangat akrab lah. Ya. Tapi itu kan diplomasi Bung Willy ya kan. Tapi kan orang tahu kalau Nasdem dan PDIP ini lagi hangat sekarang ya. Gara-gara pernyataan partai sombong ya kan. Tiba-tiba Ibu Mega bilang nggak ada sombong-sombongnya kami ya kan.
Tapi orang juga melihat 2019 Nasdem agak kecewa juga, ya kan? Dalam hal proporsi kursi kabinet, kira-kira begitu. Enggak lah. Pernah digambar di TV Pak Surya Paloh nggak salaman sama Bu Mega, ya kan? Terbalik, saya sengaja. Terbalik. Jadi Bu Mega nggak nyalamin Surya Paloh, ya kan? Enggak, kalau Oke, itu silakan. saya yang mendampingi Pak Surya karena waktu itu pelantikan presiden. Ya, Saya di Senayan, saya mendampingi Pak Surya karena mau rame sekali dan Iya. Bu Mega dalam situasi dipanggil waktu ya. itu. Bu, sehingga ketelingsut gitu. Ketelingsut ya, kelewat ya. Bu Mega sama Bang Surya itu kan berteman lama, sahabatan. Jadi ya mereka punya cara berkomunikasi sendiri lah, punya frekuensi sendiri lah. Nah, jadi bagi Nasdem tidak punya handicap dengan siapapun, Bung. Tapi sekali lagi Ya, prosesnya sekarang kami masih dalam proses penjajakan 3 nama ini. oke. Jadi 3 nama ini dijajaki ke semua partai. Nanti tentu Pak Surya akan melihat mungkin mana chemistry yang paling cocok, mana sinyal-sinyal yang paling kuat gitu kan, mana kemudian yang bisa dianggap bekerja sama. Yang disampaikan dari 2 pertemuan PKS dan Demokrat ini adalah equal partnership. Oke. Jadi tidak ada yang menjadi tuan atau majikan, tidak ada yang menjadi follower. Menarik ini. Saya underlining ini ya. Kalau sama PDIP nanti jangan-jangan dia mau jadi tuan. Sama aja. Secara dia punya golden ticket, ya kan? Oke. Jadi kita pengen equal partnership dan masing-masing punya posisi yang independen. Nah, proses ini yang kemudian akhirnya kita bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dan punya purpose yang sama. Kalau Willy, kita kenapa Nasdem kok tidak mendorong 0%? Kalau Nasdem 0% kan sebenarnya Nasdem bisa konvensi kemarin. ya gini, Gitu. kita pengen ada revisi tapi tidak 0%. Medium aja. Proposnya waktu itu 12 sampai 15. Kenapa? Ada 2 hal, Mang. Kalau kita baca putusan MK, kan Bung tahu MK mengatakan ini open legal policy. Iya. Nah, di sana kita propose, Bung. Iya. Proposnya kenapa? Ada 2 perspektif, tapi ini kan karena open legal policy kita tergantung menggunakan perspektif yang mana. Ya. Dalam politik ini kan bukan bicara benar salah, tapi bicara keberpihakan untuk yang Ya. mana. Nah, Tidak bicara benar salah tapi bicara menang kalah. enggak juga. Sometimes ya. Oke. Yang pertama adalah kita mau menggunakan 0% dengan basis pemilu serentak, sehingga hak untuk mengajukan itu kembali merujuk Undang-Undang Dasar. Ya. Presiden dan wakil presiden diajukan oleh parpol atau gabungan parpol. Oke. Kita pakai premis itu, Ya. atau kita pakai open legal policy yang medium, Ya. tidak menyandra, bahwasanya tidak setinggi ini. Ya. Jadi prosesnya itu Nasdem waktu itu ya rasan-rasan itu apa ya? Bisik-bisik tetangga. Bukan kalkulasi atau estimasi lah, estimasi dari Partai Nasdem yang antara 10 sampai 15%. Untuk kemudian kita punya banyak kandidat. Ada proses yang bisa kita pelajari ketika saya ke Ukraina diskusi sama Yudi Krisnandi. Iya. Bagaimana pola Ukraine menggugurkan ketokohan seseorang. Itu secara demokratik dan secara terbuka. Ya. Ada salah seorang tokoh yang pro Soviet yang itu sama mengganggu proses konsolidasi demokrasinya. Itu nggak ditangkap, itu nggak dibully, itu nggak diteror. Tapi open election. Karena 0% itu. Termasuk Zelensky buat partai itu setelah menang pemilu. Nah, jadi si tokoh ini gugur sebagai ketokohannya cuma dapat 8%. Karena election. Tapi mereka bisa maju. Ya. 0%. Kita jadi tukang kritik aja diincar aja. Bukan, saya ingin mengatakan begini. Ada orang yang juga gede kepala. Seolah-olah hebat dia mau jadi presiden. Tapi faktanya nggak kemana-mana, sana-sana aja. Misalnya? Ya, saya nggak presiden nama. Ini kan. Misalnya ketua-ketua umum partai yang kesana kemari. Enggak, kalau partai punya konstituen lah. Oke. Ini kan yang di luar-luar. Yang di luar.
Ya kan ini besar karena merasa. Iya. Sebenarnya kan pemilu itu mekanisme yang paling objektif dalam negara demokrasi untuk melakukan koreksi. Tapi gimana caranya? Orang mereka nggak pernah bisa ikut. Makanya kita kan mau berbicara tadi pada level seperti itu. Iya. Kan kalau mereka ikut, mereka akan tahu dipilih apa enggak. Ya, itu basisnya. Iya. Tapi kita punya catatan. Iya. Haji Zainuddin MZ. Iya. Kiai sejuta umat ya. Ternyata nggak sampai sejuta. Bung, pemilu itu adalah variabel yang kuantitatif. Iya. Sementara orang-orang selama ini yang besar-besar kepala ini adalah orang-orang yang hidup dalam variabel yang kualitatif. Itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau untuk Zainuddin MZ itu biasanya, unfortunately, yang namanya ulama itu biasanya terjun ke politik setelah dia surut. Saya ingin katakan juga begitu biasanya. Apa yang ingin saya pesankan adalah ini variabelnya berbeda. Karena pemilu itu variabelnya lebih luas. Ada orang yang dia dengarkan kita tapi saudaranya maju. Ada majikannya maju. Ada kawannya maju. Nah, variabel-variabel ini yang kemudian menjadi lebih terbuka gitu. Nah, kita ingin kemudian mau bersepakat di mana? Kalau Nasdem ingin membangun sebuah basis bahwasannya dalam perspektif sistem presidensial, presiden harus punya modal pokok. Berapa modal pokok yang disepakati? Kalau dalam naskah akademik undang-undang pemilu yang sekarang ada, itu dikatakan jangan sampai modal politik presiden di DPR itu kecil. Gitu. Itu yang itu kan ditulis oleh Pak Jimli waktu itu. Nah, itu yang menjadi catatan kita. Nah, sekarang kita bersepakat saja bisa melakukan dialog secara terbuka. Kita mau modal dasar itu berapa? Jadi soal modal dasar itu ya penting. Tapi persoalannya, Bung, ketika 2 edisi terakhir ini masyarakat di fait accompli hanya 2 calon dan itu lagi karena calon-calon lain nggak bisa masuk karena ada blokade presidensial threshold, kan jadinya masyarakat justru yang dikorbankan karena kita menganggap bahwa yang namanya pilpres pesta demokrasi, kan begitu. Tapi ternyata kita disodori pilihan yang sangat-sangat terbatas. 2 orang aja. Kalau seandainya 2 orang tersebut, ya kan, katakanlah tidak Jokowi versus Prabowo, let's say Jokowi versus Aditya, ya kan, Willy Aditya, tetap saja bahwa dua orang ini menjadi elit yang kemudian menjadi meteor begitu saja karena opportunity-nya nggak ada bagi orang lain gitu. Gini, kita terjebak dalam hal itu dalam simulasi-simulasi yang dilakukan. 2 pasang aja, 3 pasang nanti jadi kemana-mana. Nah, ini proses yang kemudian kita terlalu membebek kepada angka-angka. Yang kedua adalah saya sepakat sepenuhnya dengan Bung Refli. Kita harus membuka ruang demokratisasi kandidasi. Itulah problem hulunya. Problem hilirnya lain lagi. Tapi problem hulu dari proses kontestasi pemilu kita adalah membuka ruang kandidasi seluas-luasnya. Kalau lebih bagus, di dalam undang-undang pemilu kita wajibkan ya semua partai konvensi. Kenapa rupanya? Itu yang saya pengenkan. Bahkan bila perlu, semua partai, karena kita mau pembelajaran demokrasi dulu kan, semua partai konvensi dan semua partai ada calon presidennya. Jadi bukan semua partai punya. Partai berhak mengajukan calon presiden. Kalau dia mau bergabung itu pilihan sadar dia. Enggak, dia ada calon presidennya. Dalam pengertian punya calon presiden ini bisa bersama atau sendiri-sendiri. Kan begitu. Karena kan konstitusi mengatakan kan. Jadi tapi itu hasil dari konvensi. Misalnya contoh konvensi Nasdem, let's say Anies, konvensi PKS Anies, ya udah berarti Anda diikat oleh undang-undang untuk maju bersama. Saya kan begitu. Karena itu resiko dari demokrasi yang lebih terbuka kan begitu. Jadi memang catatannya satu memang karena sistem multipartai. Itu yang kemudian dianggap menjadi salah satu positioning dari proses kandidasi itu. Kalau Amerika kan enak, konvensi cuma 2 partai gitu. Enggak juga walaupun ada partai kecil-kecil tapi begini Bung, kemarin itu
di Amerika itu berapa calon presidennya? 1212 yang mendaftar ke Federal Election Commission dia. Nggak kayak kita, nggak bisa daftar gitu. Jadi mereka itu, saya pribadi bisa mengatakan saya mau jadi calon presiden. Saya melakukan fundraising, let's say misalnya di 50 negara bagian, atau saya sudah dapat sumbangan 5.000 US dollar kalau tidak salah. Itu saya diwajibkan mendaftar ke Federal Election Commission. Ya. Dicatatlah saya sebagai calon presiden kan. Begitu saya berlangsung karena mereka mengenal yang namanya konvensi, primary election dan lain sebagainya. Saya tahu diri, mundur. The last ada 4 calon terakhirnya, bukan 2. Ajak 4 calon dari Demokrat Republik, Libertarian Party sama Green Party. Ya. Nah, tapi karena dia ini electoral college, biasanya yang kecil-kecil tuh nggak nonjol karena kan the winner takes all gitu. Tapi yang jelas the principle is dia tidak menghalangi orang untuk bermimpi sebagai menjadi calon presiden. Tidak dicekek di awal ya. Iya. Gitu oke. Nih. Thank you. Oke. Mantap kopinya. Mantap. Nah, saya pengen begitu agar tidak ada klaim bagi orang yang mengatakan bahwa kan Bung tadi mengatakan ada orang yang merasa dirinya besar dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang yang merasa dirinya besar itu diberikan kesempatan untuk berkontestasi, ya kan, dengan sistem primary misalnya kan, sehingga dia tahu ternyata dukungan dia nggak besar, kecil. Kalau sekarang kan nggak bisa. Ya gini, saya orang yang open mind dan cosmopolitan. Cuma yang harus kita lihat adalah ini bukan perkara utak-atik gatuk. Dalam proses ini kadang-kadang kita terjebak pada proses yang sangat empirisisme yang terlalu brutal. Kita tidak sepakat dengan ini, lalu kemudian secara ekstrim kita tarik ke sini. Proses ini berbahaya, Bung. Saya sepakat bahwasanya ada prinsip-prinsip yang harus kita kedepankan. Satu, ruang yang terbuka, partisipasi yang lebih luas. Itu kan hal-hal yang prinsipil yang nggak bisa ditolak sama sekali. Mekanisme dan prosedur kita sepakati nanti. That's the point. Artinya apa? Bagi saya butuh dua hal, Bung. Satu, scientific approach dalam membangun policy. Kita tidak empiris seperti saya bilang tadi, tapi juga proyektif terhadap masa depan dan sejarah bangsa ini. Jangan kita terjebak dalam jika tidak A maka kita harus cari A aksen gitu ya. Nah, ini yang logika-logika berpikir seperti ini yang kemudian membuat demokrasi kita justru tidak semakin matang, tapi demokrasi kita jadi zigzag gitu ya. Tapi sebenarnya kan kita tidak juga ekstrim banget ya cara berpikirnya kan? Ekstrim, Bung. Karena presidensial threshold 0 itu nggak ekstrim. Bukan di ranah itu maksud saya. Ranah kita, ginilah. Kita ini kan harus tangan menyincang, bahu memikul. Kalau kita mau melakukan koreksi dan refleksi atau evaluasi secara menyeluruh, ini negara yang dipropos di dalam undang-undang dasarnya, risalah BPUPK itu sosio-demokrasi dan sosio-nasionalisme. Nah, hari ini, Bung, dari pemilihan presiden sampai pilkades itu langsung dan terbuka semuanya. Nah, dari realitas ini aja kita bisa berkaca. Di mana sih ruangnya? Kalau pilkada masih ada independen kan? Nah, tapi yang harus kita lihat adalah satu, dia nih jadi bupati atau wali kota, nanti jadi ketua partai dia maju dari independen nih. Ujungnya kan, diambil partai juga? Bukan diambil partai, dia yang kooptasi partai. Nah, itu yang kita lihat, dan kemudian kita mau berdemokrasi ini seterbuka inikah dari hulu ke hilir, atau mau seperti apa? Di ruang mana kita bersepakat? Atau tadi juga isu tentang distrik itu kan bukan isu yang baru. Apakah kita mau pakai distrik? Kita harus lihat variabel kualitatifnya. Apakah tidak nanti dengan distrik itu yang namanya identitas semakin gila-gilaan? Jadi dia tidak hanya berbicara kerangka metodologi di sana, tapi juga berbicara kerangka aksiologi. Ada fatsun nilai-nilai yang harus kita pertahankan. Nah, dalam rangka inilah kemudian ini bukan hanya bicara otak-atik gatuk, Bung. Tapi
ada value, ada sumber nilai yang itu menjadi suatu hal yang imperatif untuk kita perjuangkan dan pertahankan. Jadi sobat era sekalian, kalau ngomong lama sama Willy Aditya muncul filsafatnya. Ini kalau orang filsafat ini. Oke. Ya, tapi padahal harapan masyarakat, ya sebagian masyarakat tidak semuanya, sebenarnya kan sederhana kan, presidensial threshold 0 dikembalikan pada konstitusi, yang punya standing itu adalah partai politik atau gabungan partai politik, that's all. Tanpa ada angka-angka sebenarnya kan begitu. Bung, saya mau bertanya. Iya. Apakah keinginan masyarakat itu sebuah kebenaran? Kenapa? Apakah keinginan masyarakat yang mayoritas itu sebuah kebenaran? Kebenaran kalau itu merujuk konstitusi. Anda, gini, saya ingin mengatakan, itu Iya. cara berpikir yang kemudian kita Iya. hidup dalam dua ekstrim. Iya. Bahwasanya yang kuantitatif yang besar itu seolah-olah itu menjadi kebenaran. Itu kan generasi demokrasi yang dipromosikan oleh Prancis, Vox Populi Vox Dei. Iya kan? Suara rakyat, suara Tuhan. Seolah-olah mayoritas itu adalah kebenaran. Di sisi yang lain, otoritarianisme, fasisme, dan lain sebagainya menganggap komando itu adalah kebenaran, perintah partai, perintah negara. Nah, tugas kita, Bung, sebagai orang, kalau bahasa Bung Karno, pejuang pemikir dan pemikir pejuang, harus menarik benang merah dari dua ekstremitas itu, Bung. Kalau enggak, kita sibuk, Bung, untuk kemudian seolah-olah ini ketika sudah diterapkan, kenapa enggak jadi lebih sejahtera dan lebih makmur atau lebih demokratis kita? Jadi intinya adalah Nasdem tidak dukung 0% kan begitu? Nasdem butuh modal dasar, tapi tidak setinggi itu. Oke, jadi modal dasar itu antara 10 sampai 15. Itu open legal policy atau kita bisa kembalikan ke undang-undang dasar. Oke, kalau kembali pada undang-undang dasar 0 dong. Ya, partai atau gabungan partai. Iya kan? Partai atau gabungan partai itu kan artinya bisa standing alone partai. Karena begini, sebenarnya kenapa dibilang 0%? Itu tanpa threshold sesungguhnya. Tapi kan kalau dia dinominasikan oleh partai politik kan sudah ada modal sebenarnya. Modalnya sebenarnya ya Partai politik. partai politik. Kan konstitusi kan tidak bilang calon perseorangan. Jadi tetap ada modal lah. Nggak ada. Oke, coba kita cari-cari yang relevan ya. Karena ini Anies melulu. Jadi itu memang fenomena fans club memang. Jadi kita kan mencari sesuatu yang bisa dijawab, bukan sesuatu yang merupakan statement. Kemudian apa ini? Anies, Puan, Ganjar, pasangan yang akan menyatukan semua komponen bangsa. Apalagi ini? PDIP menang 22% di 2024. Oh, ini ada yang bilang nih. Elektabilitas Pak Anies sudah mentok, susah untuk naik. Apalagi sebentar lagi beliau sudah tidak menjabat sebagai gubernur. Itu salah satu alasan Nasdem belum memilih Anies. Ini kan bisa dijawab nih. Silakan dijawab. Ya, kalau sudah memilih 3 nama itu bukan lagi perkara elektabilitas ya. Tapi lebih perkara bagaimana prosesnya. Kita bisa lihat ya, ada hal yang Pak Prabowo, Bung, 2014, 2019 surveinya nggak pernah lebih dari 20% apa? Ya kan? Ya. Tapi at the end karena ini dua pasang, coba beda 3%. Ya. Ini kan tuh. Ya karena kalau sudah head to head itu anything can happen. Iya. Namanya head to head itu kan kalau matematikanya 50%. Iya. Artinya kan itu sudah otomatis terjadi. Yeah. Nah, maka kemudian ini kalau sudah seperti itu tidak berbicara lagi tentang pendekatan semata-mata tentang elektabilitas. Tapi variabel-variabel yang paling penting adalah variabel yang juga kualitatif ya. Dan kemudian partai pengusung. Karena nggak bisa, ini nggak selesai oleh Nasdem sendiri. Tapi Bung, ada satu hal yang saya prihatin ya, sebagai orang yang mengamati proses berpemilu kita, yaitu kecurangan dan kekurangan, ya kan? Termasuk independensi penyelenggara pemilu. Mungkin kalau kita berada pada posisi yang menang, ya kan, kita mungkin nggak persoalkan curang tersebut. Tapi kalau kita berada posisi yang kalah, pasti orang akan merasa tersakiti dengan kecurangan tersebut. Termasuk juga misalnya Prabowo yakin betul kalau dia menang. Bayangkan sampai sekarang pun kalau ditanya masih yakin dia kalau dia menang, ya kan? Oke lah, terlepas itu klaim benar atau salah. Tapi kan itu soal yang akut
di republik ini dikaitkan juga dengan keberpihakan state apparatus, aparatur negara, baik sipil maupun militer. Nasdem menggarisbawahi ini enggak? Karena nggak ada gunanya kita berpemilu demokratis, tapi hasilnya tidak ditentukan oleh suara rakyat, tapi ditentukan oleh suara yang bisa membuat yang A jadi B, B jadi C, dan lain sebagainya. Ya. Sebenarnya pemikiran Founding Fathers untuk tidak bicara demokrasi yang gontok-gontokan ini, itu salah satunya itu. Kenapa? Level berdemokrasinya di mana? Ini bukan demokrasi gontok-gontok lagi, Bung. Demokrasi tawuran. Kita nggak tahu kawan lawan kita siapa. Bung bisa bayangkan satu pot aja saling berantem. Satu pot itu satu partai. Ya. Kan semua lawan semua ini. Ya. Nggak ada patternnya. Ya. Jadi konfliknya itu nggak bisa dikanalkan. Saling curigai satu dan lainnya. Oh, ya. Ini memang mabok tadi bikinnya, polanya nggak ada sama sekali. Kenapa nggak proporsional tertutup aja? Itu problem juga bagi kita. Kenapa? Karena partai ini kan proporsional tertutup. Partai kita yang satu sudah 70 tahun, yang satu sudah 50 tahun, yang satu baru daftar kemarin. Iya, iya. Nggak ada orang mau nyalek. Kenapa? Ini kan tidak equal. Kecuali kita buat win-win solution seperti Jerman atau Jepang. Itu yang saya pernah usulkan. Ya, ada kuota untuk partai MMP, mixed member proporsional. Ya. Lebih sederhana. Ya. Tapi begitu dipresentasikan nggak paham. Karena soal Bung Refli terlalu ini. Dipikirnya berat gitu. Padahal MMP itu ringan sekali. Ya. Pokoknya kalau 50%, misalnya kalau tapi itu digugurkan oleh MK loh, Bung. 2009 itu kan ada. Enggak, itu bukan MMP. Bukan. Yang digugurkan MK itu yang ini, yang angka persentase. Ya, 30%. Ya, 30%. Dari kalau nggak nyampe 30% suara terbanyak. Bukan. Kembali ke partai. Iya, maksudnya digugurkan, lalu kemudian akhirnya suara terbanyak yang dimenangkan MK. Kan awalnya kan kita harus mendapatkan 30% minimal dari BPP. Ya. Kalau tidak 30% berarti akan kembali ke partai dalam pengertian urutan. Ya. Nah, sama MK kalau mau open PR system, ya kan? Ya Anda harus suara terbanyak, itu kata MK. Tapi kalau dia MMP beda, karena ada dua jalur kan? Benar. Nah, MMP ini sebenarnya titik kompromi antara kepentingan partai dan kepentingan konstituen sesungguhnya. Tapi nggak pernah laku MMP itu. Mungkin warming up-nya kurang atau dakwah sosialisasinya masih kurang. Nanti susahnya kita kumpulkan nanti menghadapi orang-orang yang nggak paham. Begitu kita jelaskan MMP udah pusing kepala. Padahal MMP itu jauh lebih simple dibandingkan sistem sekarang. Ya. Let's say kalau MMP, misalnya di dalam MMP itu tergantung nanti berapa proporsi. Kalau Jerman kan nasional dia. Ya, nasional dia. Nah, kalau nasional maka elit-elit partai itu sudah pasti terpilih. Ya. Jadi separuh list nasional, lalu separuhnya list dapil. Ya, tapi list dapil itu nanti misalnya kalau misalnya anggota DPR itu 575, katakan let's say 600, maka 300 dapil dan 300 list nasional. 300 dapil ini setiap dapil cuma satu, ya kan kursinya. 300 list nasional, lu turunkan aja 1 sampai 300. Jadi kalau partai mendapatkan 10 kursi di list nasional, ya otomatis dia ketua-ketua partainya udah pasti terpilih. Ya. Dan itu merupakan semacam reward lah bagi pengurus partai. Jadi dia nggak perlu susah-susah, dia cukup membesarkan suara partai. Bukan nggak perlu susah-susah harus. Susahnya berbeda. Iya, susahnya membesarkan partai. Ya. Untuk dirinya sendiri sudah selesai. Biar partai juga tidak yatim piatu. Kan ini komplainnya partai cuma datang saat pemilu. Nah, kalau di sana Angela Merkel dulu misalnya, dia ada list nasionalnya, tapi list yang lokalnya ada juga. Jadi dia bisa maju nasional, bisa maju lokal. Whenever dia menang di lokal, dia bisa jadi anggota DPR sebagai representasi dari lokal. Nasionalnya buat jatah orang lain. Nah, kayak gitu. Cocok.
Tapi ini nggak paham orang. Boleh, habis ini Nasdem akan manggil. Kita undang kasih kuliah umum dulu, kasih pencerahan. Jadi MMP itu paling enak sesungguhnya. Jadi kayak Bro Willy, DPP itu udah pasti terpilih semua. Jadi partai itu nggak pusing. Jadi siapapun yang ingin didudukkan sebagai wakil rakyat bisa masuk list nasionalnya itu. Ini bukan brutalitas, bukan predatory demokrasi jadinya. Iya. Kita Jadi mau terjebak pada predatory nah, demokrasi. sementara orang yang pengen popular vote karena dia bukan elit partai ya berjuang di situ, Oke. ya kan? Jadi kalau misalnya ada 10 partai yang atau 16 lah kemarin. Di dapil itu cuma 16 nama. jangan terlalu lebay juga. Kalau sekarang kan 160 nama kan? Sobat Era, habis ini fraksi Partai Nasdem akan undang Bung Refli Harun untuk kasih kuliah umum tentang kepemiluan ini. Tentang MMP ya. Saya pernah bikin buku kecil, nanti mudah-mudahan saya ketemukan naskahnya tuh. Ya. Mixed member proporsional gitu ya. Waktu saya di Cetro dulu, kita propose MMP, tapi nggak laku. Orang pilihannya cuman terbuka, tertutup. Ekstrim banget pilihannya. Bukan, itu kalau di dalam ujian benar salah. Benar. Kalau ini ABCD. ABCD. Oke, Bung. Terakhir kita. Iya, terakhir ya. Biasanya Refli Harun memberikan kesempatan kepada tamunya untuk a closing statement. Dan closing statement itu bisa sejam sendiri, silahkan. Tergantung mau menyampaikan apa, mau membicarakan apa as a closing statement. Silakan, Bung. Ya, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih karena kita masih menjaga akal sehat kita, ruang waras kita, berdialog, berdiskusi. Ini sebuah ruang sukacita yang kita lakukan. Kita punya eudaimonia yang berbeda-beda. Sama Bung Refli kita ketemu untuk merayakan diskusi. Kalau dulu kan aksi, diskusi, dan refleksi. Nah, ya nih ruang kenapa saya ingin datang ke podcast ini ya kita berdiskusi ya di sinilah. Kemudian untuk senam-senam untuk memelihara akal sehat kita. Saya tentu punya concern tentang bagaimana demokrasi kita semakin matang. Tapi yang Bung Refli bilang tadi, kita hidup dalam situasi demokrasi, liberal demokrasi with illiberal actors. Itu yang menjadi catatannya. Jadi abuse of power on democratic country, the prominent actors, ya seperti yang Bung Refli bilang tadi. Nah, sejauh apa kemudian ini bisa terjaga? Inilah yang kemudian sama-sama partisipasi publik. Itu penting mengawal itu. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat, NGO, ormas-ormas itu penting untuk kemudian mengatakan batasan. Kalau tidak, kepercayaan terhadap sistem demokrasi itu menjadi tambah turun. Nah, kalau seperti itu, tentu banyak hal yang akan mengancam kita sebagai sebuah eksistensi negara demokrasi. Nah, pakem-pakem seperti inilah yang harus kita pelihara secara bersama-sama untuk meminimais abuse of power. Abuse of power itu selalu ada di dalam negara demokrasi manapun, tapi tidak brutal dan banal. Yang kedua, sahabat RH, saya ingin mengajak kita terlalu berdemokrasi, berkompetisi dalam suasana yang senggol bacok ya. Hard power approach. Senggol bacok ya, silakan. Senggol bacok. Kenapa? Kita tidak punya narasi yang kemudian kita dibangun narasi yang terbiasa berkontestasi, berkompetisi. Padahal di dalam digital age hari ini, dunia sedang berubah dari kompetisi menuju kolaborasi. Jepang, Skandinavia, itu orang berkompetisi sebuah keniscayaan, tapi setelah itu berkolaborasi. Nah, di kita pemilunya sudah lewat, bapernya, polarisasinya nggak kelar-kelar. Artinya apa? Kita di sini membutuhkan state order. State order. Apa itu state order? Pasca pemilu harus ada common project dari negara yang melibatkan semua elemen-elemen yang ada, semua aktors-aktors yang ada, untuk kemudian bagaimana rekonsiliasi dan reintegrasi itu terjadi. Kita harus mengumpulkan semuanya. Kita bisa berkaca pada Amerika yang hari ini sama-sama memiliki natif yang beda-beda tipis 11-12 dengan kita, berbangsa-bangsa, berbeda agama,
untuk kemudian pemilu bisa kita laksanakan dalam suasana sukaria dan sukacita. Nah, proses inilah yang kemudian menjadi catatan bagi saya untuk kemudian ayo kita mengurus high politik juga. Tidak hanya berhenti selalu pada proses low politik, yaitu kontestasi, urusan politik, partaian, pemilu dan golongan. Tapi siapa yang kemudian melanjutkan mimpi-mimpi besar para pendiri bangsa untuk kemudian menjadikan Indonesia ini benar-benar sebuah negara yang the imagine community, ya, bangsa yang harmonis, bangsa yang benar-benar menjadi tempat persandingan dari semua pusparagam yang ada. Nah, siapa yang mau konsen pada hal ini? Jadi tidak hanya kemudian selalu merayakan perbedaan, tapi juga harus menemukan titik-titik benang merah dari persamaan kita sebagai negara bangsa apa. Yang terakhir yang ingin saya tandaskan adalah demokrasi kita sering terjebak pada proses yang sifatnya formalitas. Disinilah kemudian kita harus membuka ruang seluas-luasnya untuk ya kapan kita mengedepankan pendekatan yang lebih metodologis, yaitu dialog. Saya melihat hari ini ya satu berkonspirasi dengan satu lainnya, satu berpraduga dan berprasangka pada satu lainnya. Karena tidak ada ruang-ruang dialog yang saling egaliter, saling terbuka satu sama lain. Saya bersyukur bisa berdialog dengan Bung Refli Harun. Terakhir kami berdialog itu 2019 di UC University Center. University Club. Oh, University Club. Itu saking lamanya. Nah, ruang dialog inilah yang kemudian mendewasakan kita, karena dengan dialog kita tahu apa pikiran sebenarnya orang. ada lagi Omnibus Law. Pernah diundang juga waktu Omnibus Law awal-awal. Oh iya. Nggak sempat waktu itu ya. Iya, awal-awal. Mohon maaf. Jadi ruang untuk berdiskusi ini kalau semakin luas akan semakin lebih membuka cakrawala kita, sehingga kita membuat sebuah toleransi dan menerima kekurangan dan kelebihan yang lain, lalu kemudian bersepakat di ranah mana. Nah, kita butuh kemudian melakukan senam-senam untuk kemudian berdialog sebelum kita memiliki komitmen-komitmen baru terhadap jalannya demokrasi kita. Kita nggak usah jauh-jauh dulu, tapi tadi Bung Refli, satu sistem kepemiluan, presidensial threshold ya. Jadi tidak hanya melibatkan satu orang, dan ini tidak jadi proyek demokrasi semata-mata, tapi ini proyek bernegara berbangsa. Jadi kalau proyek demokrasi kan ganti proposalnya, ganti lagi yang diperjuangkan, kan gitu Bung. Jadi itu menjadi catatan saya. Terima kasih Bung Refli Harun sudah mengundang saya ke podcast pada malam hari ini. Semoga ya ini menjadi catatan, ya kalau toh tidak menjadi hal yang penting untuk diskusikan, yang minimal catatan pinggir atau catatan kaki lah gitu. Makasih Bung. Iya, sahabat sekalian, saya sudah men-share percakapan kita ini ke WA beliau. Jadi ketika beliau nanti selesai ya dan kemudian pulang, itu sudah ada. Inilah enaknya di Refli Harun Channel ya. Narasumber itu bisa tahu apa yang diomongkannya without any delay ya. Karena langsung saya share. Setelah itu bisa kita lihat. Karena tidak sadar percakapan kita ini sudah selama 1 jam 45 menit. 45 menit, luar biasa ya. 1 jam 33 menit. 33 menit. Ya, jadi dan ini banyak hal yang kita bicarakan. Sekali lagi tidak hanya soal politik, tidak hanya soal demokrasi, tapi soal berbangsa dan bernegara. Nah, mudah-mudahan ya semangat ini juga hadir ya. Jadi berbangsa dan bernegara itu tidak harus kompak semua dalam pengertian harus satu kubu semua. Tetapi bagaimana antar kubu itu selalu menjalin komunikasi yang sehat, kira-kira begitu ya. Oke, itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke.